Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta di hari kedua Lebaran ini. Padahal sehari sebelumnya Prabowo juga sudah bersilaturahmi saat open house Lebaran Presiden di Istana. Lalu benarkah dua kali pertemuan ini sebagai peredam isu renggangnya hubungan Prabowo Jokowi pasca Pilpres? Atau Jokowi memang ada di balik rencana Prabowo untuk bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, pakar komunikasi politik Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi. Apa kabar? Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Ya, selamat malam Bram. Mohon maaf lahir batin ya untuk semua pemirsa semua ya. Baik, terima kasih. Ini kita baru halal bihalalnya sekarang, tapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah dua kali begitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan, secara komunikasi politik apa yang ingin dikesankan kepada publik? Mengapa harus dua kali? Apakah kemudian ini meredam isu renggangnya hubungan Prabowo Jokowi pasca Pilpres begitu, Mas Nyarwi? Yang pertama kalau kita baca ya soal silaturahmi Pak Prabowo ke Pak Jokowi, apalagi dua kali ya, itu makin menegaskan bahwa saya kira ya keberadaan istilahnya Pak Prabowo ini menunjukkan bukan hanya sebagai saat ini ya menterinya Pak Jokowi saja, tetapi memperjelas posisinya sebagai penerus ya Mhm. pemerintahan Jokowi hari ini. Itu satu gitu. Terus yang kedua juga saya kira itu menunjukkan posisi Jokowi itu makin menguat ya dalam konstelasi politik nasional. Yang saya kira itu posisinya sering banyak orang mengatakan itu sudah di atas para pimpinan partai politik yang ada di Indonesia gitu. Hmm. Itu kira-kira Bram. Saya Oke, kira itu. Mas Nyarwi, tapi ini menarik ketika Gerindra melalui Bang Habib Rohman gitu ya mengatakan bahwa ya Pak Prabowo belajar atau mempelajari cara politik Pak Jokowi begitu. Ini kan kita ingat rasa-rasanya kok mirip ya ketika Pak Jokowi melakukan politik berimbangan waktu itu dengan Capres Ganjar, Capres Prabowo. Hari ini apakah itu bisa dibaca juga politik perimbangan begitu? Menghubungi Megawati iya, tapi dengan Jokowi juga tetap menjaga hubungan begitu Mas Nyarwi? Ya, memang begini, kalau pasca Pilpres kali ini kan ada dinamika yang menarik ya, Bram ya. Kalau tadi pertanyaan kamu soal belajar dari Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo melakukan itu gitu. Soal politik keberimbangan tuh saya kira sangat dipertimbangkan oleh Pak Prabowo karena kalau kita lihat dari statement ketika pasca pengumuman ketika KPU mengumumkan Pak Prabowo itu kan bertegas akan merangkul ya. Mhm. Dan politik merangkul ini kan atau politik akomodasi ini kan sangat lihai dijalankan Pak Jokowi dari periode pertama sampai periode kedua pemerintahannya dan itu terbukti cukup banyak menolong ya ketika misalnya seorang presiden butuh dukungan politik yang luar biasa ya dari parlemen dari pimpinan-pimpinan partai dan itu terbukti ya cukup efektif ya. Bahkan saking kuatnya itu ada yang mengatakan kan kemampuan kooptasi Presiden Jokowi ini luar biasa ke Mhm. partai-partai politik dan juga ke parlemen sehingga kita beberapa pihak mengatakan seringkali ini parlemen fungsi check balancesnya mati ya di era Mhm. Jokowi kira-kira itu karena sangat powerful belum lagi didukung approval rating yang kuat dari Oke. masyarakat Jokowi di situ. Nah, tetapi memang dalam konteks politik keberimbangan, ya, politik pasca elektoral itu kan sangat ditentukan oleh dinamika elit, Bram. Mhm. Bram, jadi kekuatan untuk merangkul elit itu menjadi kunci ya untuk menentukan sejauh mana nantinya kemampuan mengelola pemerintahan. Ya, dan ini saya kira menjadi pertimbangan penting dari Pak Prabowo yang dari segi kemenangan itu kemarin sudah diumumkan KPU walaupun masih ada proses di MK, Baik. tetapi kan sebagai pemenang pemilu itu dibutuhkan ya strategi yang seperti itu. Itu kira-kira. Artinya lebih dominan mana, Mas? Apakah kemudian politik berimbangan yang atau coba dilakukan oleh seorang Prabowo, atau kemudian soal kekuatan atau kemampuan powerful dari seorang Jokowi untuk menunjukkan bahwa dirinya masih berada cukup kuat begitu di belakang seorang Prabowo? Ya, tentu membaca Jokowi hari ini berbeda, Bram, dengan beberapa tahun yang lalu. Hmm. Ya, sederhananya kalau kita masukkan variabel yang lain selain Pak Prabowo ya, itu kan yang juga ramai dibicarakan banyak pihak itu kan relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega Mhm. atau PDIP kan gitu. Ini sebagai contoh saja ya. Tahun 2022 gitu, ketika Lebaran gitu, 2 hari H+2 Lebaran itu Pak Jokowi kan video call itu dengan Bu Mega. Ya, terus 2023, 5 hari setelah Lebaran, Pak Jokowi mengunjungi Bu Mega. Oke. Kan gitu.
Nah, sekarang orang lagi bertanya-tanya nih, ada nggak kemungkinan kunjungan Pak Jokowi ke Bu Mega kan gitu? Mhm. Atau katakanlah misalnya ada nggak bahkan Pak Prabowo bertemu Bu Mega seperti itu, yang itu Mhm. sedang kita bicarakan juga. Nah, di hari ini gitu kan daya magnetik politik Pak Jokowi itu luar biasa kuat di kalangan elit, ya kan? Termasuk Pak Prabowo sampai 2 kali kan berkunjung ketemu dengan Pak Jokowi seperti itu. Oke. Jadi saya kira gitu ya, dinamika ini juga dipicu Bram. Kalau kita masih ingat ya tanggal 8 April kemarin itu kan pasca sidang-sidang di MK sedang berlangsung dan sekarang belum ada putusan dari PHPU Mhm. itu kan Bu Mega menulis di Harian Kompas kan Mhm. menunggu kenegarawanan hakim konstitusi. Ada banyak poin di sana tapi dua yang paling menarik adalah dia menyinggung gitu abuse of power, soal etika dan abuse of power Baik. presiden, dan di situ Oke. tentu Jokowi yang dimaksudkan. Yang kedua juga ada bahkan menyinggung sikap Kornaah, harus merasa cukup lah mestinya begitu, karena ini Mhm. kan muncul dikaitkan dengan wacana-wacana 2022 itu ada wacana 3 periode gitu kan. Oke, Nah baik, baik. kemarin saya Jadi dikaitkan dengan keberadaan hubungannya sebagai memang wapres, masih wapres panas gitu. begitu ya. Tapi yang menarik pula Mas Nyarwi, apakah kemudian dengan positioning yang seperti ini ingin juga publik atau jangan-jangan publik bisa menangkap bahwa seorang Jokowi itu ada di belakang Prabowo dalam rencana pertemuan. Jangan-jangan Prabowo ini hanya kemudian komunikator, hanya kemudian jembatan begitu agar bisa bertemu kalau kita atau publik bayangkan. Kalau saya, menurut analisis Mhm. saya tidak melihat sosok Pak Prabowo itu politisi yang sekedar menjadi boneka. Oke. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini kan politisi yang lahir secara bersamaan dia mendirikan partai politik juga. Politisi kelas ketua umum partai itu saya kira berbeda dengan politisi yang dia lahir karena basis dukungan elektoral semata. Dan beliau ini saya lihat kan jenis politisi petarung ya. Kita simak ya 2009 menjadi cawapres gagal terus menerus gitu berkontestasi dan sampai sekarang kemudian pemilu 2024 ini yang membuka kemenangan Prabowo kan di sana. Mhm. Jadi saya kira kalau mengatakan bahwa Prabowo ini hanya sekedar istilahnya diskenariokan istilahnya oleh Pak Jokowi, saya kira itu terlalu merendahkan Pak Prabowo juga. Oke. Bahwa mereka-mereka ini para negarawan punya banyak kepentingan yang harus dipertemukan itu iya, tetapi kalau kemudian menempatkan Pak Prabowo ya hanya sekedar katakanlah ini misalnya harus didorong karena kepentingan Pak Jokowi, saya kira bukan begitu ya logikanya. Oke. Jadi ada kepentingan besar dari Pak Jokowi juga, ada kepentingan besar juga dari Pak Prabowo juga, yang saya kira itu menjadi salah satu hal yang mempertemukan mereka sebagai politisi dan sebagai negarawan juga ya. Mhm. Terlepas dari kontroversi ya, masing-masing termasuk Jokowi juga kan gitu. Baik, baik, oke, oke. Jadi artinya pertemuan dalam level atau kemudian posisi yang setara paling tidak ya, kita terlalu menyempitkan begitu ya kalau ada isu seperti itu. Nah, terakhir Mas Nyarwi, saya ingin membreakdown lagi pada pertemuan-pertemuan yang terjadi atau yang akan direncanakan. Kemudian Ketua TKN Rosan sudah bertemu dengan seorang Megawati, Ketua TPN Arsyad Rashid dikatakan akan bertemu dengan Prabowo. Jadi ini sebetulnya dua narasi yang bertentangan atau saling mempertebal sebetulnya? Ya, kalau menurut saya itu bagian dari proses kalau dalam komunikasi politik namanya sphere of convergence ya. Mhm. Jadi ketika pemilu elektoral itu kan terjadi sphere of deviance, masing-masing bertarung untuk memperebutkan basis dukungan ya pemilih. Kemudian pasca politik elektoral ini yang terjadi itu politik konsolidasi elit, Bram. Nah, di sana saya kira di sini para aktor-aktor yang dianggap punya ruang untuk bisa bermain atau diperlukan untuk bermain itu di apa istilahnya saling ya mengkomunikasikan untuk saling merekatkan ya basis yang selama ini bertarung. Saya contohkan misalnya keberadaan Pak Rosan ya. Saya kira kalau dikatakan misalnya oh itu silaturahmi, saya tidak percaya itu saya kira juga bagian dari upaya ya Ketok pintu ya? konsolidasi untuk Bu Mega. Iya, kenapa? Karena kalau kita lihat ya tulisan Bu Mega tanggal 8 April itu lumayan keras dan tegas itu, Bram. Soal meminta ketegasan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi negarawan, misalnya begitu. Ya, kalau kita lihat seperti itu. Nah, belum lagi tadi misalnya dari Arsyad Rashid untuk juga kemudian peluang bertemu Pak Prabowo. Saya kira bagian dari konsolidasi juga untuk merekatkan kubu 03 ya supaya paling enggak kira-kira gitu kalau nanti terjadi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, itu langkah-langkah apa yang kemudian bisa mempertemukan mereka. Oke, tapi Dan saya kira artinya sangat menentukan ya putusan MK nanti terhadap kemudian konstelasi dan siapa bertemu siapa begitu ya?
Ya begini Bram, kalau kita lihat Singkat saja panggung Mas depan terakhir. politik ya hari ini, itu memang yang terjadi yang kita simak nanti di proses di MK kemarin maupun putusan MK mendatang. Mhm. Nah kemudian panggung belakangnya adalah ya hari ini yang saya lihat oke, kemudian kata politisi ini silaturahmi tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi Mhm. makhluk politik nggak mungkin tidak bicara politik. Oke, Jadi baik. silaturahmi itu justru menurut saya ada banyak hal yang kemudian menarik dan itu tidak terekspos dan itu bagian dari proses konsolidasi yang saya kira itu ada kaitannya walaupun tidak 100% mempengaruhi Mhm. putusan Baik. MK mendatang. Itu kira-kira. Baik, Paham? silaturahmi yang bukan hanya silaturahmi begitu. Oke, kita publik akan tentu melihat seperti apa. Terima kasih atas waktu dan insight Anda, Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada. Selamat malam, sehat selalu Mas Nyarwi. Malam, Bram.